berjalan dengan lancar. Jadi tahun ini memang perbedaannya di area situ. Tentunya kita pasti koordinasi gitu ya. Apalagi kan di area mungkin di area pimpinan ketika bidang IKP dari Diskominfo itu juga kami berkolaborasi bekerja sama. Luar biasa. Kita akan mencapai di titik puncak Alfiarda. Ya. Baik, sisi regulasi mungkin begitu ya atau tata laksana. Tetapi saya pikir kegiatan-kegiatan beberapa kampus itu juga saya pikir patut diapresiasi karena bisa jadi anak muda misalnya bisa jadi kurang apa namanya? Apa aja sih Pak nanti yang akan hadir dan memeriahkan Alfiarda dari tahun 2020 ini? Jadi garda terdepannya kalau bahasa Pak Ketua itu garda terdepannya adalah kita ini nanti ada yang hadir dari kampus, dari sekolah, dari elemen masyarakat. Jadi kita sangat berharap bahwa karena ini adalah hajat kita bersama yang ini apalagi nanti di tanggal 6 itu justru sekarang kan ada pembatasan jumlah tuh. Dan untuk di tanggal 6 mudah-mudahan tidak terlalu masalah. Jadi ring satunya nanti kita dengan LP Bandung Raya ya. Bapak Ibu yang di lembaga penyiaran diharapkan secepatnya juga tidak menampung ratusan booth gitu ya. Nah kemudian kalau tanggal sekali untuk umum gitu ya untuk jalan sehat dan sampai posisi hari ini kita juga dianggap di kita panitia juga agak H2C juga. Mungkin waktu aja yang membatasi pendaftaran. Pak, berita Persib, Pak, apa-apa, Pak? Komponen gitu ya, Pemprov Jabar melalui Diskominfo yang support full, asosiasi dan lembaga penyiaran. Tapi kemudian ada kebutuhan masyarakat yang kemudian harus kami gaungkan, maka tema Hari Penyiaran 2024 itu tentang penyiaran berkeadilan. Jadi berkeadilan, negara harus hadir pada semua lini, semua sektor untuk menyelamatkan semuanya gitu ya dari tontonan, dari apa yang ditonton dan apa yang didengar. Kurang lebih seperti itu. Domain, dua wilayah, satu hasil riset yang kemudian kami lakukan gitu ya, bekerja sama dengan kampus. Kedua ini belanja masalah tadi yang saya bilang. Jadi yang hasil riset bisa katakan bahwa lembaga penyiaran yang kemudian atau informasi yang kemudian diyakini oleh masyarakat benar gitu hanya di lembaga penyiaran, televisi maupun radio. Lalu belanja masalahnya kami turun ke masyarakat gitu ya, coba menampung apa yang kemudian disampaikan terutama oleh kelompok rentan perempuan, bahwa banyak ibu-ibu di tingkatan masyarakat RT RW sampai kelurahan itu menginginkan lembaga penyiaran tanda kutip ya dalam berbasis internet itu harus diawasi dan negara harus hadir untuk menyelamatkan kognisi anak-anak gitu ya, Jawa Barat dan Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kalau di RUU penyiaran itu yang kemudian berseliweran ya, kami juga belum mendapatkan rancangan atau revisi undang-undang draft resminya dari Komisi 1. Itu memang dicantumkan di pasal 1 ya, revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu artinya diperluas tuh. Jadi kawan-kawan kalau membaca undang-undangnya Jerman sama undang-undangnya Australia itu hampir mirip tuh, bahwa penyiaran itu tidak hanya berbasis terestrial dan satelit, tapi kemudian itu diperluas menjadi basis internet juga include tuh. Jadi terestrial, satelit dan yang berbasis internet, kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak sendiri emang ya, saya pikir Kang, kemajuan peradaban itu ditandai dengan kemajuan teknologi dan semuanya harus dibarengi dengan regulasi. Undang-Undang 32 itu kurang lebih sudah 22 tahun. Sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak mengakomodir tentang kemajuan teknologi. Sehingga memang Undang-Undang 32 tahun 2002 itu saya pikir kebutuhan yang sangat mendesak bahwa negara
harus secepatnya gitu ya merevisi undang-undang itu. Tapi dalam ranah tadi ya maksudnya. Kalau draft yang beredar lagi-lagi ya, ini mohon maaf kawan-kawan ya. Jadi saya belum menerima draft resmi dari Komisi 1. Jadi mau milih draft yang mana tuh? Mau yang bulan Oktober 2023, mau yang bulan Februari 2024 atau bulan Maret 2024. Di Februari sama Maret itu ada pasal yang hilang. Yang draft yang beredar itu. Nah, sehingga misalkan kalau ngomongin masalah jurnalistik investigasi, saya pikir secara pakem demokratik gitu ya, negara demokrasi dan demokratisasi penyiaran, diversity of content dan diversity of owner, terutama diversity of content gitu ya, bahwa pasal yang kemudian tadi disebutkan itu berbenturan dengan esensi ya demokratisasi penyiaran atau bicara pada konteks demokrasi konstitusional yang kemudian media itu menjadi salah satu pilar demokrasi, saya pikir seperti itu.